Jadi bimbingannya ya seenak aku, mau jam 12 malam kayak itu Wow. nggak masalah. Ya. Ya, oke. Selanjutnya, tadi kan udah pas waktu masa-masa kuliahnya gimana. Nah, sekarang kalau kita kuliah itu pasti ada tugas akhir. Kalau S1 berarti dinamakan apa? Skripsi gitu ya. Skripsi. Nah, kalau S2 biasanya tesis, S3 disertasi dan lain-lain gitu. Nah, gimana saat kita sudah memasuki masa-masa itu? Gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan biar keduanya tadi tetap balance antara kuliah sama kerja atau kuliah sama organisasi gitu. Gimana ngerjain skripsinya? Dari aku dulu ya. Kamu dulu. Nah, kalau aku Karena kamu yang cepat lulus kan? Duluan lulusnya. Kok jadi sombong? Iya. Ya enggak, maksudnya kamu yang duluan lulus, aku yang belakangan. Oke. Jadi ngerjain skripsi atau tesisnya itu aku dulu kan pas waktu S2 itu dikasih pembimbing itu pas waktu semester 2 awal itu dikasih pembimbing. Nah, teman-temanku yang lain itu masih kayak udahlah nanti aja ngerjainnya. Semester 2 gitu. Ya. Awal-awal tuh dikasih pembimbing. Benar, semester 2 awal. Iya benar kok, semester 2 awal. Nah, itu teman-temanku masih pada udahlah nanti aja ngerjain tesisnya gitu. Kalau aku nggak mau kayak gitu. Jadi semester 2 udah dapat pembimbing, ya udah aku langsung menghubungi pembimbingku, langsung kayak ngomong ini kita enaknya neliti gimana, neliti apa, terus bimbingannya gimana, itu harus langsung diomongin gitu sama pembimbingnya. Dan bimbingannya juga biasanya gini, ada juga anak yang tadi kan anak yang habis dapat pembimbing itu udahlah nanti aja ngerjainnya, masih banyak waktu gitu kan. Ada juga yang waduh udah dapat pembimbing nih, udah langsung ke pembimbing, habis ngadep ke pembimbing, nggak tahu karena pembimbingnya galak atau pembimbingnya gimana, itu terus langsung kayak nggak dilanjutin gitu. Kayak langsung aduh males pembimbingnya kayak gini gitu. Nah, jangan kayak gitu. Apapun kondisinya, gimana pun sifat pembimbingnya, udah langsung aja kayak bimbingan secara rutin gitu. Nah, kalau aku sendiri dulu iya kan sih, masih karena dosen pembimbing kan beda-beda ya. Ada yang galak, ada yang macam-macam gitu. baik gitu. Nah, tapi semuanya baik sih sebenarnya. Iya. Caranya yang beda-beda. Kalau aku sendiri sih dulu kan aku masih kuliah semester 2 itu kan masih kuliah. Jadi kayak pembimbing sendiri itu kan punya jadwal masing-masing, jadwal bimbingan hari ini gitu kan. Nah, itu aku cari jadwal yang nggak bentrok gitulah. Nah, setiap hari itu aku bimbingan sama beliau gitu. Kadang seminggu 2 kali, jarang sih seminggu 2 kali, itu luar biasa banget soalnya. Seminggu sekali. Tapi aku pernah seminggu 2 kali soalnya bisa kayak revisi cepat gitulah. Gitu. Itu jadi intinya ngerjain skripsi atau tesisnya itu harus rutin. Kayak ya rutin lah tiap minggu gitu. Intinya gitu sih. Aku aku kuliah itu menghabiskan 8 semester persis. Persis 8 semester. Persis Ya, karena mau nggak mau harus nyelesain kuliah. Karena sebelum selesai kuliah itu aku udah minta nikah nih sama nih. Jadi syaratnya suruh lulus dulu. Jadi aku skripsi. Oh iya, aku semester 8 ya. Semester 7 sama 8 itu udah kerja aku. Udah kerja karena udah niat mau nikah kan. Jadi ya nyari-nyari tambahan gitu buat tabungan gitu. Kerja sambil skripsian. Jadi kerjanya itu bukan part time ya, emang full time gitu. Jadi aku tuh kuliahnya soalnya semester 7 sama 8 udah gak ada kuliah kali. Ya gak ada kuliah, yang tinggal skripsi aja.
Jadi kalau aku bimbingan itu ya izin ke kantor dulu baru ke kampus itu. Terus aku dulu itu kan Bimbingannya anak IT, dan kebetulan aku juga anak embedded system ya, yang anak robotik gitu. Aku skripsinya itu topiknya tentang robot-robot gitu sih, bikin sesuatu. Nah, bikin sesuatunya itu juga aku pengorbanan sih, habis biaya, habis tenaga, gini-gini. Tapi untung aja dosen pembimbingku baik banget sih, kedua-duanya terbaik. Tapi selalu nyemangatin, ngasih support, bukan hanya support kata-kata ya, kan kebanyakan dosen gitu, tapi support segala macam. Nah ini jadi materi, waktu dan sebagainya. Dah terbaik dah pokoknya. gitu. Aku ngerjain sebenarnya sih nggak ini sih, sebenarnya nggak rutin, buat bimbingannya nggak rutin juga buat kuliahnya sih. Aku kuliah itu nggak pernah ngejar prestasi kayak dia, karena dia itu dari kecil, kan kita sekelas nih dari kecil. Nggak dari kecil juga. Sekelas dari kecil ya, kan kecilnya kita sekelas. Tapi kan abis itu nggak ya, sekelas. Karena emang dari kecil dia itu selalu ngejar nomor 1. Kalau nggak ngejar nomor 1 gatel katanya. Aku juga nggak tahu. Aku sih ya bodo amat lah. Dia di kelas itu kalau nggak 1-2, kalau aku kalau nggak 11-12 kayaknya. Kalau dia itu kalau nggak 1-2, kalau aku kalau nggak 11-12 gitu. Sebenarnya ada kesamaan sih. Itu saya mana tadi? Garap skripsinya kamu rutin apa enggak? Garap skripsinya ya gitu, karena di sambil kerja ya nggak rutin-rutin amat. Bisa aja seminggu itu sekali, kadang nggak sama sekali. Tapi kalau udah mendekati sidang sih 3 atau 4 kali bisa. Mungkin kalau kamu bimbingannya nggak rutin, tapi kamu punya deadline sidang gitu ya. Tetap punya waktu deadline punya sidang waktu, gitu kan. Jadi harus ngejar pokoknya gimana caranya pas waktu deadline itu kamu harus sidang gitu kan, meskipun bimbingannya nggak rutin. Dan aku bimbingannya juga kan aku sering ke rumah dosen pembimbingku yang satu nih. Ya kan, jadi bimbingannya ya seenak aku, mau jam 12 malam kayak itu nggak masalah. Karena aku dulu tuh habis kerja kan pulang jam 7 nih, nyampe kosan. Nah, nyampe kosan langsung lanjut ke rumah dosen, karena ngajar anak-anaknya robotik gitu. Apalagi waktu ada lomba itu aku bisa sampai jam 12 baru nyampe kosan lagi buat istirahat, terus besoknya kerja jam 7. Lulus lebih cepat atau lulus tepat waktu? Nah, kenapa? Aku dulu ya. Maksudnya gimana tuh? Kenapa kita harus lulus lebih cepat atau lulus tepat waktu? Karena kadang lulus lebih cepat atau lulus tepat waktu itu peluang untuk jadi lulusan terbaik itu masih besar gitu. Karena kalau lulusan tepat waktu ya, kalau ngejar tepat waktu ya sih benar-benar. Soalnya kenapa? Kalau kita udah telat, meskipun nilai kita atau IPK kita tinggi, itu kayaknya kemungkinannya masih kecil banget ya, karena ada adik kelas kita. Jadi kalau misalkan nilai kita lebih tinggi dari adik kelas kita tadi itu, atau adik tingkat kita tadi itu, yang jadi lulusan terbaik itu kayaknya bakal adik tingkat gitu. Masih kita kalau misalkan kita kalau kita telat. Kalau kita telat. Nah, ada kita punya adik tingkat tuh. Nah, kalau misalkan nilai kita lebih tinggi daripada adik tingkat kita, itu kayaknya yang jadi lulusan terbaik, yang dapat lulusan terbaik itu bakalan adik tingkat kita, bukan kita lagi, meskipun nilai kita lebih tinggi dari dia gitu. Kalau kita ngejar jadi mahasiswa prestasi tadi ya, mahasiswa terbaik. Betul gitu. Lulusnya tepat waktu. Kalau bisa dulu, sebelum tepat waktu sih. Kalau misalkan S1 itu kan standarnya 8 semester ya. Ya kalau bisa 7 semester itu bagus banget. Tapi gitu. Ya gitu, kalian milih jadi harus komplit sih kalau menurut aku. Gimana komplitnya gimana? Jadi mahasiswa terbaik tuh bonus sih. Nggak dikejar. Kita nggak pernah ngejar kan? Nggak pernah ngejar. Kita ngelakuin dengan ya nothing tulus sih. Nggak ada. Tapi kita tetap share
tips dan Ya, triknya ke teman-teman, siapa tahu kalau teman-teman ngelakuin kayak yang kita lakukan itu bisa dapat bonus juga ya gitu loh. dapat bonus juga gitu. Jadi Benar. sharing-sharing gitu tadi. Udah, dan yang terakhir yang paling penting tadi kan udah kayak ikhtiar usaha-usahanya gitu ya. Nah, yang terakhir jangan lupa berdoa gitu. Oh iya, doa Berdoa penutup. itu kan bukan berdoa penutup. Jadi selalu berdoa, udahlah pokoknya kuliah ya minta ilmu yang bermanfaat atau apa Restu kita dari orang sekalian. tua. Benar juga, restu juga, Iya. restu dari orang tua. Udah gitu. Sebelum kuliah nih teman-teman kan lulus SMA nih ya, lebih ditentuin aja sih mau lanjut kuliah apa kerja gitu kan ya. Ini nanti kita akan bahas sih, kita akan bikin sesi selanjutnya, lebih baik kuliah atau kerja gitu. Karena belum tentu nih teman-teman, kalau yang kuliah pilihan terbaik, bisa jadi kerja jadi pilihan terbaik gitu. Oke. Udah, itu tadi tips-tips dari kita. Oh ya, ini Nggak usah diliatin. ini trofi dia dapat lulusan terbaik teknik informatika ya. Dapat ini trofi, ya trofi gitu aja. Ya benar-benar. Kalau punya kamu yang mana? Kalau aku dapatnya itu boneka sama bunga. Oh iya, Sama bunganya udah itu nggak kan ada. surat pernyataan, bukan surat pernyataan Sertifikat. sih. Ya kayak sertifikat gitu. Kamu juga dapat sertifikat kan? Dapat aku dapat. Gitu. Udah. Ya, bye. Semoga ini jadi penyemangat buat teman-teman sih. Oke, Sharing. jangan langsung bye sayang. Jangan langsung bye. Oh iya. Sekian vlog dari, bukan vlog apa ya, sharing Ya. dari kita. Bisa jadi vlog, bisa jadi sharing. Sharing dari kita. Semoga kalian semua yang pengen kuliah, yang pengen kuliah bisa menemukan jalannya sendiri-sendiri, pokoknya jalan yang terbaik lah. Jalan yang terbaik yang kalian pilih gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.